Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari kelas Manajemen 20E dengan NIM 10721118620 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dan untuk menjelaskan materi dengan judul Peranan Proyeksi Bisnis bagi Perusahaan. Dunia bisnis dan usaha merupakan salah satu bidang yang banyak menerapkan peramalan atau forecasting atau proyeksi. Hal ini dapat dipahami karena sebuah perusahaan pada umumnya ada dalam sebuah lingkungan bisnis yang dinamis dan sering berubah dengan cepat. Apa sih sebenarnya peranan penting aktivitas proyeksi dalam dunia bisnis atau perusahaan? Mengapa banyak perusahaan sebaiknya melakukan proyeksi bisnis sebelum mengambil sebuah tindakan strategis? Peramalan atau proyeksi dapat membantu kita dalam mengambil keputusan, baik itu bersifat strategis dan berpengaruh dalam jangka panjang, ataupun keputusan tersebut bersifat taktis dan berjangka pendek. Berdasarkan teori yang ada, proyeksi atau forecasting merupakan estimasi munculnya suatu kejadian di masa depan. Berdasarkan data yang ada di masa lalu, pada umumnya proyeksi merupakan proses menganalisis data historis dan data saat ini untuk menentukan tren di masa datang. Bisa juga didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengantisipasi kejadian atau kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Peramalan, proyeksi atau forecasting sangat berperan penting dalam bidang bisnis serta ekonomi. Siapa saja pihak yang membutuhkan forecasting? Setiap perusahaan, apakah perusahaan bisnis yang berorientasi laba atau profit-oriented organization, maupun perusahaan yang tidak berorientasi laba atau non-profit oriented organization, pada umumnya menggunakan forecast. Hal ini disebabkan setiap perusahaan harus membuat perencanaan mengenai apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Suatu perusahaan membuat anggaran pada saat ini untuk digunakan pada masa yang akan datang. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam membuat anggaran adalah adanya ketidakpastian mengenai kejadian atau kondisi yang dihadapi di masa yang akan datang. Beberapa pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk lebih memahami pentingnya membuat proyeksi bagi suatu organisasi. Yang pertama yaitu, jika suatu perusahaan menambah pengeluaran untuk promosi, iklan, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan? Yang kedua, berapa penambahan karyawan yang dibutuhkan apabila ada penambahan cabang dalam suatu perusahaan? Yang ketiga, berapa persentase kenaikan biaya perjalanan dinas terhadap penambahan penjualan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas menambah pemahaman bahwa perusahaan memerlukan suatu proyeksi. Mengapa? Karena yang akan diketahui adalah kondisi di masa yang akan datang. Sementara ini, tidak tersedia informasi mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tersebut. Misalkan dalam suatu perusahaan pada tahun 2017 membuat anggaran pendapatan dan biaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perusahaan tersebut tidak memiliki informasi cukup untuk memastikan peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2018. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus membuat estimasi kejadian pada tahun 2018 yang akan mempengaruhi perencanaan yang dibuat. Estimasi yang dibentuk adalah terkait penjualan dan harga barang tahun 2018 untuk menentukan penerimaan pada tahun 2018. Perusahaan membuat estimasi harga bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lainnya untuk menentukan biaya pada tahun 2018.
Penerimaan dan biaya tahun 2018 yang dibuat oleh perusahaan pada tahun 2017 tentu saja merupakan contoh dari forecasting karena besar-besaran yang dipergunakan untuk menentukan penerimaan dan biaya tersebut berasal dari estimasi atau besaran dari masa lalu. Ketika kita membuat proyeksi, hal yang perlu diperhatikan adalah situasi yang melingkupi apa yang akan kita ramal. Pemahaman mengenai situasi sangat diperlukan untuk menentukan metode apa yang tepat digunakan. Salah satunya yaitu metode time horizon, di mana metode ini periode waktu di mana hasil proyeksi tersebut akan menimbulkan pengaruh merupakan faktor penentu terhadap pemilihan metode proyeksi. Periode waktu atau rentang waktu pada umumnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu jangka pendek 1 sampai dengan 3 bulan, yang kedua jangka menengah 3 bulan sampai dengan 2 tahun, dan yang ketiga yaitu jangka panjang 2 tahun atau lebih. Penentuan jangka waktu dalam membuat proyeksi bisnis perlu dipahami secara jelas karena penggunaan rentang waktu proyeksi yang keliru akan menghasilkan proyeksi yang tidak valid. Contoh proyeksi menggunakan data penjualan selama 6 bulan terakhir untuk membuat proyeksi penjualan 5 tahun yang akan datang. Rentang waktu yang dipergunakan dalam forecasting ini tentu saja akan menghasilkan proyeksi yang tidak tepat. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari materi peranan proyeksi bisnis bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan memasuki dari permasalahan terkini yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan judul permasalahan terkini yaitu tren hengkangnya perusahaan migas dunia terus berlanjut. Sejumlah perusahaan migas dunia memutuskan mengakhiri investasinya di Indonesia. Teranyar dilakukan ConocoPhillips yang melepas kepemilikannya di Blok Koridor. Peta investasi hulu migas di Indonesia telah berubah. Alhasil, banyak perusahaan migas asing yang memutuskan untuk angkat kaki dari tanah air. Baru-baru ini, ConocoPhillips Indonesia dilaporkan menjual seluruh asetnya kepada PT Medco Energi Internasional. Perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat itu bakal menggunakan hasil dari penjualan asetnya untuk tambahan kepemilikan saham di Australia. Sebelumnya, Chevron Indonesia mengumumkan tak lagi memperpanjang kontraknya di Blok Rokan karena wilayah itu dinilai sudah tidak ekonomis. Pasalnya, laju produksi di Blok Rokan diketahui terus menurun dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan Royal Dutch Shell yang hengkang di Indonesia karena menganggap berinvestasi di negara lain lebih menguntungkan, seperti Malaysia yang membuat kebijakan fiskal dengan tidak memberikan bonus tanda tangan kepada kontraktor dan memberikan spill kepada kontraktor hingga 80%. Berbeda halnya dengan Total E&P Indonesia yang berhenti berinvestasi di tanah air karena pemerintahan tidak memperpanjang kontrak perusahaan di Blok Mahakam sehingga diambil alih oleh PT Pertamina Persero. Sementara Talisman Energi terpaksa hengkang dari Indonesia karena sahamnya dijual ke perusahaan asal Spanyol Repsol SA. Nah, itulah tadi contoh dari masalah terkini dari judul materi yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.